pekerjaan yang paling sulit itu apa? Kalau tebak ini susah guys. Apa ya? Berpikir. Yes. Pekerjaan paling sulit di dunia itu adalah berpikir. Cerita demi cerita, Bang pernah nggak nonton Mother Channel nih Bang? Oh pernah dong. Makanya tahu dong orangnya. Makanya ajak Wallace dong. Itu dia. Jangan kayak Suneo lah ngebacot. Bikin video gitu doang. Gua juga bisa. Itu ya. Bacot lo nih. Bacot lo Mother Channel. Oke guys, nah jadi kali ini kita ada bareng admin Mania Op ya. Jadi siapa Bang? Tiknov. Panggilnya Tiknov. Iya, Abang Tiknov ya. Nah jadi di sini kita akan tanya-tanya tentang pengalamannya di dunia YouTube guys ya. Nah jadi kita tahu bahwa channel Abang apa namanya Mania Op ya, Mania OP ya. Jadi ini sudah banyak subscribe dan viewersnya guys. Itu berapa subscribe Bang? Sekarang udah 203.000. Ya. Viewer itu udah macam-macam emang banyak banget gitu. Viewer ya naik turun sih. Naik turun ya. Naik turun Itu sih. wajar guys ya. Tapi abang ini udah lama ya, berarti dari dari tahun berapa Bang? Dari 2019. Dari 2019 sedangkan ada channel itu mulainya tahunnya ya 2020 ya. Nggak lama sih sebetulnya, cuman karena abang udah pro ya, kan kita kalau bahasa itu vlog ya. Kalau vlog itu agak lama menaikkan viewer, mungkin seperti itu. Ya jadi kalau boleh tahu waktu abang pertama kali konten ya, itu abang membahas apa tadi? One Piece. One Piece ya. One Piece itu konsisten dari awal tapi sekarang One Piece aja. Oh, jadi kita kalau misalnya dalam dunia itu harus satu judul itu ya Bang? Sebaiknya gitu. Kenapa? Karena ada beberapa keuntungan. Salah satunya adalah kita bisa jadi ahli di bidang itu. Maksudnya begini, kenapa orang mau nonton kita, gitu kan? Karena mereka ingin mengambil sesuatu manfaat dari kita. Nah, itu akan gampang, kondisinya akan gampang mereka mengambil manfaat dari kita kalau mereka tahu kita ahli di bidang itu. Nah, jadi ciri-ciri ahli itu apa sih, misalnya kan? Nah, dia fokus pada satu poin. Nah, itu ahli. Ahli itu biasanya sifatnya kayak gitu, ya kan? Yang kedua juga mereka juga lebih mudah mengenal kalau channel ini membahas satu topik saja. Nah, dua itu. Ya bisa sih sih kalau misalnya ahli itu membahas banyak hal bisa. Tapi brandingnya itu mungkin agak beda lagi caranya. Mungkin brandingnya berdasarkan nama gitu kan, dan itu juga butuh waktu. Misalnya kita ingin, misalnya saya Tiknov Don Quixote ingin dikenal sebagai ahli pakar yang membahas banyak hal gitu kan, dari sejarah, konspirasi dan lain-lain. Ya berarti brandingnya jangan Mania OP, brandingnya tuh ya bikin nama sendiri. Dan karena kita memulai dari orang yang tidak kenal kita sama sekali, nah itu butuh waktu yang lama. Kadang-kadang kita butuh 100 video dulu supaya orang kenal, wah si Tiknov ini banyak nih pembahasannya yang menarik nih, dan 100 video yang kita buat harus bagus semuanya. Karena kalau misalnya jelek gitu kan, ya susah. Itu beratnya gitu. Kalau saya sih memandang gitu kan, kalau untuk One Piece, nah itu gampang. Kita brandingnya cukup One Piece, Mania OP, orang jelas mania orang udah gila gitu. Level itu udah gila, bukan suka lagi, tapi levelnya udah orang yang udah gila, udah agak sinting nih masalah One Piece gitu. Nah, kita ambil di situ. Kayak Mania OP, semua video bahas One Piece, ya udah. Kalau boleh tahu dulu abang kenapa bikin channel itu Mania OP? Judulnya? Iya, maksudnya channel abang itu kan sekarang Mania OP. Oh iya, karena itu kalimat apa gitu pertamanya kok abang bisa gitu? Saya kan Mother Channel dulu tuh saya bingung karena apa sih judulnya. Kalau nama saya mungkin belum dikenal orang gitu kan. Itu tuh Mother Channel, itu tambah channel supaya bisa nyari waktu milik channel mungkin bisa dapat gitu. Jadi ceritanya pas waktu sebelum memulai channel ini, Mania OP ini, aku kan kayak bikin 5W1H-nya lah, pertanyaan-pertanyaan, tapi ya kalau ada waktu nulis, kalau enggak di otak aja gitu kan. Wah, apa gitu kan, apa sih channel yang mau aku buat gitu kan. Oh, namanya bahas One Piece gitu kan. Kenapa? Why?
kenapa bahas One Piece gitu kan? Oh karena One Piece ini fansnya banyak gitu kan. Kemudian ceritanya belum selesai, gitu. Misterinya banyak gitu kan. Nah itu patut dijelasin, itu why. Kemudian wah di mana bakal bikinnya gitu kan? Oh gampang, One Piece kan nggak perlu keluar rumah, dalam kamar aja kita 24 jam juga kita bisa bikin konten gitu kan. Dan begitu berikutnya kan, nah 5W11 terjawab gitu. Nah begitu sudah kita bisa jawab kan jelas nih, otak kita kan lebih lurus nih, kita punya visi, punya tujuan yang jelas. Nah kemudian mulailah mikirin nama. Nama ini harus singkat, padat, jelas. Iya betul. Gitu kan? Mau bikin nih kalau kursus kan Diamond Course gitu kan, apakah Diamond OP, apakah ini ya, pikir-pikir kan, gini aja deh, simpelnya kan, aku pengen dikenal sebagai orang yang apa gitu kan, oh aku pengen dikenal sebagai orang yang maniak sama One Piece, tergila-gila nih sama One Piece, oh ya maniak bagus juga nih, oh searching di YouTube ada nggak yang orang sudah pakai nama channel tuh maniak, nggak ada. Oh ya udah aku pakai mania OP. Katanya guys, waktu saya membuat channel itu juga pertamanya bingung. Apa sih itu, ada beberapa apa ya listnya gitu. Apa yang tepat, akhirnya apa Mazi Channel ya gitu. Ya. Nah, jadi waktu pertama kali Abang bikin YouTube ya, itu cara Abang dapatin viewer pertama kali itu gimana? Apakah memang viewer dan subscribe ya? Apakah memang langsung dinaik sendiri atau gimana? Karena kan waktu saya pertama kali terjun, saya ada pendapat dari orang, dan apa itu pakai sub, pakai di share kemana-mana gitu. Jadi Abang gimana pertama kali perjuangan? Oh, sebenarnya gini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan viewer di awal sebagai YouTuber pemula. Iya, betul sekali. Jadi pertama memang kita harus bikin videonya dulu. Jadi nggak mungkin kita bikin satu video terus dapat viewer gitu, hampir nggak mungkin, saya kecuali orang-orang terdekat kita atau kita sendiri yang nonton gitu. Jadi fokusnya pertama bikin video agak beberapa buah, terus yang kedua adalah stepnya cari momentum. Nah kalau bikin berapa video nih, berapa sih batasannya gitu kan, video awal gitu kan. Kalau aku punya rumusan, aku bakal bikin 10 video dulu. 10 video itu aku bikin sepenuh hati tanpa mikir ya kan. Dan sudah pasti 10 video ini kalau dibandingkan video-video yang akan datang, ini akan jadi video paling jelek. Tapi karena kita di awal kita berusaha untuk membuat video ini secara maksimal gitu kan, ya itu bisa jadi video terbaik untuk di saat itu. Gitu kan. Nah, jadi gini, stepnya pertama bikin 10 video dulu tanpa mikirin viewer. Pokoknya kita apa yang ingin kita bicarakan, kita luapkan aja di situ. 10 video itu yang menjadi tujuan kita. Nah kemudian setelah di atas 10 video baru kita mencari momentum. Ya, nah aku kemarin dapat momentumnya itu di video yang ke-12. Kebetulan heboh waktu itu, Kaido ini kekuatannya apa sih gitu kan. Udah muncul Kaido tapi kekuatannya belum jelas gitu kan. Nah, waktu video 11 belum dapat nih. Di video ke-12 muncullah ternyata, aku udah bikin video 11. Oh, kekuatan si Kaido ini adalah iblis. Dia makan buah iblis, tipe iblis. Gitu. Ya kan? Masih belum dapat videonya. Pas satu terungkap ternyata dia adalah naga. Barulah di situ aku bikin review. Kenapa bisa jadi naga? Padahal teori aku kan bukan itu ya. Cuman aku pengen jelasin aja ke viewer bahwasanya naga gini. Karena lagi heboh Kaido adalah naga. Ya udah aku bahas tentang topiknya, tentang Kaido ini, dia naga itu. Kenapa jadi naga? Kenapa begini? Kekuatannya apa? Tambahlah prediksi gitu kan. Terus aku komen juga di channel lain gitu. Komen channel lain. Mantap bos, videonya bagus. Tapi Ani juga ada sedikit yang beda sih. Penjelasan lebih lengkapnya ada di channel Ani gitu. Nah, dari situ ternyata dibaca sama viewer di video itu. Mereka 1-2 orang mulai masuk ke channelku gitu kan. Oh, naik dan jadi 300, 500 gitu kan. Nah, berarti itu kan ada momentum tuh, dia naik terus sampai 1000, sampai 2000. Kemudian pas waktu konten berikutnya aku bikin lagi kan dalam waktu cepat. Nah, itu makin kedorong, makin ke up video yang lama. Gitu. Lama-lama video kita muncul di rekomendasi orang-orang yang suka One Piece, muncul sendiri gitu. Jadi udah kita gas aja terus sampai waktu itu aku udah nggak mikirin
udah nggak bikin jumlah video kan. Udah berapa yang, kalau enggak aku nggak mikir itu. Aku mikirin ini upload, aku pengen sampai 30 video. Sampai 30 video. Dan sampai 30 aku pengen bikin 50. Karena menurutku 12 sedikit banget, 20 receh banget, sedikit banget. Kalau sedikit gak usah ngarep apalah dapat subscriber lah gitu kan. Pokoknya pacu gimana sampai 30 video. Aku ngeliat hasil, bukan video udah berapa banyak yang aku bikin. Aku ngeliat visi ke depan gitu. Ya gitulah akhirnya sampai sekarang. Sempat sih down juga kan. Tadi itu 30 langsung di-upload semua gitu? Enggak, maksudnya bikin, begitu bikin selesai upload gitu kan. Udah pelupain aja tuh, bikin lagi. Tetap bikin upload. Jadi awalnya nggak mikirin viewer sama sub dulu ya? Iya, kadang-kadang aku udah lupa apa isi kontenku di video sebelumnya gitu. Nggak pernah mikir, karena ya bayangin aja kalau sekarang kan udah 500 lebih video kan. Itu bikin sendiri loh, belum ada pegawai sampai sekarang gitu kan. Itu kan kalau mau dipikir, wah udah banyak juga ya bahan pikiran aku ya, udah banyak juga ya. Kalau misalnya kuliah itu kan bikin skripsi ya kan. Aku udah berapa lembar bikin skripsi itu, karena video semua bikin skripsi semua gitu. Ya kebayang berarti emang udah banyak itu. Iya, udah banyak banget. Tapi karena aku lupain, jadi pikiranku seger gitu. Jadi kalau ditanya kemarin bahas ini, aku aja udah lupa gitu. Habisnya aja. Jadi kalau mendengar dari cerita abang tadi kan naik terus tuh viewer subscribe. Jadi dari awal mulai sampai monetisasi berapa lama bang? Kalau kami kan kemarin 1 tahun, ya monetisasi itu dari awal mulai sampai monetisasi itu 1 tahun baru bisa monet. Kalau aku kemarin, kalau untuk monetize itu sebulan. Karena aku waktu Oktober bikin channel baru kan, karena sakit hati sama channel lama. Tapi Oktober itu masih belum fokus. Aku baru gasnya di November. Di November aku mulai udah lurus nih, lihat kan? Gas gitu, pertengahan November lah, 14 November kalau nggak salah ya. Kemudian pas waktu Desember, 14 Desembernya aku udah diterima jadi partner YouTube. Tapi aku belum gajian, maksudnya masuk email jadi terima jadi partner YouTube gitu kan. Nah, supaya bisa menerima gaji gitu kan, aku harus menerima PIN Google AdSense yang dikirim. Nah, aku tunggulah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak datang, karena kan mereka kan nggak nganter ke rumah. Aku cek langsung ke ini, wah bertumpuk-tumpuk gitu kan, nggak nemu lah gitu kan. Mungkin ada tapi akunya nggak nemu gitu. Singkat cerita, pas waktu ini kan kalau udah mereka kirim kemudian aku nggak segera masukin, mereka kan akan membatalkan tuh, kita kan bisa ngajuin lagi. Ya gitu terus. Singkat cerita lah, 6 bulan tuh aku nggak terima tuh PIN Google. Aku cari, mungkin karena bertumpuk nggak ketemu gitu kan. Akhirnya aku konfirmasi manual. Jadi YouTube punya fitur akhir bahwasanya kalau udah 6 bulan kita nggak masukin PIN Google AdSense, ya udah kita bisa konfirmasi secara manual tanpa harus menerima PIN Google yang dia kirim. Nah, jadi nanti konfirmasi kita pakai KTP, pakai kartu pemotongan pajak itu, NPWP gitu kan, masukin itu, udah langsung keterima gitu. Nah, setahun kemudian temanku ngasih tahu, dia kan pemilik YouTuber juga gitu kan, dia ngecek kantor pos, ketemu dia PIN Google AdSense aku tuh udah dikirim 2 kali, ada 2 kali jumpa gitu. Kan iya kan memang ada, cuman aku memang saking banyaknya. Nah jadi guys, kalau dengar cerita abang ini, ternyata cara monet itu sama. Cara apa tadi? Iya, cara monet itu sama guys ya. Kemarin Monet Channel juga seperti itu. Ini dia nih. Ini video kita gajian kemarin ya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton silakan ditonton video ini. Ya. Jadi dari 1 tahun menunggu, kemudian kita nggak dapat PIN ya, sama berarti banget. Ya. Karena gajinya udah 6 bulan kemudian. Iya. Apalagi kemarin tuh kita kan di Rupat guys ya, jadi menunggu di kantor pos berapa kali saya balik tuh memang gitu, nggak dapat gitu. Jadi akhirnya pakai secara manual ya. Galau juga ya kan? Iya, itu sebenarnya gimana caranya gitu. Sedangkan kita pengen cair, pengen lah setidaknya merasakan hasil kita di YouTube seperti itu. Ya. Nah jadi setelah abang itu kan terus abang gajian tentunya ya. Ya. Jadi kira-kira kita nggak perlu tahu ya berapa gajian abang, tapi kita pengen tahu nih hasil abang dari YouTube itu apa aja gitu, apa yang udah abang rasain gitu. Kuning sih kuning. Gak apa-apa. Ya bisa. Kan kita nanti untuk bisa
waktu itu kan aku kan tinggal sendiri ya kan lajang Iya. ya sebenarnya sih dari sejak buka kelas kursus kemarin aku tinggal sendiri juga, aku udah ngontrak ruko tapi tinggal sendiri gitu Iya. kan, masih apa gitu kan, enak aja tinggal sendiri. Mm-mm. Tapi pas waktu udah full time itu baru kursus tutup gitu kan, aku udah nggak ngontrak rumah lagi, aku ambil rumah sewa. Iya, iya. Jadi rumah sewa tuh ya yang awalnya sila barang sedikit gitu kan, karena memang lebih mungkin lebih jelas lah daripada waktu bikin kursus kemarin gitu kan. Ya mulailah beli barang-barang, jadi rumah yang aku tinggali pribadi itu kontrakan kusulap jadi kayak apartemen gitu kan. Iya. Terus juga ya mulailah invest ke alat-alat pembuatan video misalnya. Awalnya dulu kan aku pakai laptop Guri, memang modal nol sama sekali lah apa yang ada gitu kan. Iya. Rekam juga pakai HP gitu. Nah kemudian ya inilah aku beli, kalau untuk alat kerja misalnya aku beli laptop yang bagus gitu kan, karena aku juga kalau PC kayaknya akan susah nih, aku mau pindah-pindah gitu kan, laptop lah gitu kan, spek tinggi, beli sound system yang full bass gitu kan. Beli layar monitor yang lebih besar, itu invest yang ini kan. Termasuk ini misalnya busa ya untuk peralatan lah studio ya. Kelas studio. Tapi memang kalau untuk rekam suara akhirnya aku nggak beli mic, aku tetap pakai HP ini doang nih kalau mau tahu. Ini guys ya. Ini lagi kucas. Di balik layar Mania OP ya. Nanti boleh kalau mau nengok rekaman gitu kan. Rekaman masih pakai ini nih. Awalnya kemarin mau beli mic yang yang premium gitu kan, mic YouTuber. Lah ini aja hasilnya udah kualitas YouTuber, udah kualitas studio ya. Asalkan kedap suara ini kualitas studio gitu. Ini kan Vivo juga nih, Vivo Y81 belinya cuma 1,5 juta. Ya, memang betul-betul dari nol lah Bang nih guys. Ya, dan sekarang Abang ini sudah memiliki ya mungkin juga. Iya. Saya nggak berani nyebut guys, saya memancing Abang ini supaya menyebutkan. Ya bisa lah, tapi kalau kalau rumah misalnya kalau ditanya, oh nggak beli rumah ini, ya kita sih kalau ini agak sedikit finansial lah gitu ya. Kalau rumah kita, kalau saya sih masih lebih nyaman kontrak karena masih pengen pindah-pindah gitu kan. Dan juga rumah ini kan sebetulnya kan bukan rumah itu bukan aset sih. Iya. Misalnya rumah itu kadang sudah berapa tahun perlu kita renovasi atau rusak, atau misalnya ada amit-amit lah ya, tapi kan selalu ada risiko misalnya kayak gempa gitu kan. Jadi rumah tuh masih bisa lah kalau kita kontrak ada apa-apa sama rumah ya kita nggak suka, kita nggak senang, udah jelek kayak kita tinggal pindah gitu kan. Nah masih pengen pindah-pindah gitu. Jadi kalau rumah tuh sebenarnya bukan untuk dibeli KPR gitu kan atau utang. Rumah tuh untuk dibikin dan ya kita tabung sama kontrak tuh sambil nabung. Jadi bikinnya bentar, beli tanahnya dulu, bikin bangunannya gitu kan. Nah jadi kalau misalnya tanya kenapa kok mobil dulu daripada rumah gitu ya, karena mobil bisa dipakai untuk ngasilin lagi lebih banyak lagi, kalau rumah nggak bisa. Transportasi ya Bang Ya kecuali mungkin kalau ruko ya, tapi mungkin arah bisnis kita nggak ke situ. Iya. Karena kan orang itu punya rencana hidup sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini rencana Abang ke depan seperti itu. Kalau kita mungkin nanti bisa beda lagi, dan teman-teman juga mempunyai visi misi sendiri-sendiri lagi gitu. Jadi inilah visi Abang. Nah jadi seperti video kita sebelumnya tadi kan kita sempat memegang silver button Abang tadi ya. Ya jadi itu tadi dapatnya setelah berapa ribu Bang? Setelah 100.000. Setelah 100.000 subscriber itu jarak berapa lama Bang bisa dapetin silver button? 100.000. Nah gini, ini nih ada cerita ya. 2019, 20 enggak. Sekarang 2023. 2020 aku dapat. Jadi 2019 setahun aku YouTube, awalnya nggak fokus itu tuh sampai 100.000 subscriber, nggak fokus, nggak, ya udahlah dapat nggak dapat lah gitu kan, yang penting udah gajian lah gitu kan, hasil pelebatan kayaknya waktu itu ya aku pikirnya kayak mustahil juga lah konten One Piece bisa 100.000 subscriber gitu kan. Tapi ternyata ada channel-channel yang udah dapat duluan, yang senior ini juga ini baru dapat waktu itu kan. Dapat mereka 100.000 subscriber, dan itu bertambah dari satu channel kemudian jadi 3-4 channel, kemudian aku mikir wah bisa ya rupanya gitu kan. Kalau gitu fokus subscriber deh sampai dapat 100.000 lah. Kalau 1 juta kayaknya kejauhan gitu kan, 100.000 kayaknya dekat nih gitu kan. Digas lah, buka konten
konten. Semenjak fokus itu kurang dari setahun sih. Ya kalau dari perjalanan YouTube 2 tahun lah. Tapi kalau fokus dari awal fokusnya pengen dapat 100.000 100.000 subscriber supaya dapat silver play button mungkin beberapa bulan waktu itu. Agak 10 bulan kayaknya kurang dari setahun. Jadi tuh sampainya tuh seperti apa di paket atau gimana gitu? Oh iya, ini kotaknya masih ada. Ini cerita real ya guys. Cerita real dari Manya OP. Ini sengaja kotaknya nggak kubuang dari Amerika soalnya sih. Itu dia. Ini agak berdebu. Ya, jadi dikirim dalam bentuk kotak ini. Oh iya. Ini guys ya. Mana dia? Lihatnya gimana bang? Dari mananya mana ya bang? Ini kan apa nih? Penerima TikTok Harley. Iya. Jaya. Darinya? Ini dari. Pengirimnya ini. Dari Kardik Internasional guys. Ya, jadi di YouTube tuh nanti ada apanya, kita kan dikasih notif bahwasanya Anda berhak silver play button. Nanti kita klik link, terus waktu kita klik link nanti kita masuk ke halaman khusus permintaan silver play button. Nah, nanti kita ikuti aja, masukin aja data kan, nanti next gitu kan. Ya udah nanti mereka kirimin. Itu berapa lama bang ini? Ini sebulan. Sebulan. Jadi intinya itu tadi ya guys. Channel Abang ini udah mulai memang betul-betul berkembang ya, karena udah bisa menghasilkan, udah juga dapat silver tuh dia langsung dari YouTube guys. Wih, siapa yang nggak kepingin coba guys, maksudnya juga kepingin. Amin, bisa Ya, asal kerja keras, semangat. Ya, itu dia ya. Nah jadi cerita demi cerita, Bang pernah nggak nonton Mother Channel nih bang? Oh pernah dong, makanya tahu dong orangnya, makanya ajak collab dong. Itu dia. Ya, jadi menurut abang nih gimana saran dan tanggapan atau saran? Tanggapan dulu ya. Tanggapan abang tentang Mother Channel. Ini Mother Channel ini kan apa ya? Dia bahas tentang pribadi ya. Iya, karena vlog sih. Sepertinya pertamanya vlog. Abang juga bingung guys, bingung apa gitu. Jadi vlog. Oke, sebenarnya gini. Kalau channel vlog ini kan ada juga misalnya Kata Halilintar vlog juga gitu kan, dan rame gitu. Jadi untuk membuat rame itu ada beberapa faktor sih sebenarnya kan kalau yang boleh kan. Yang pasti pertama editing. Jadi kalau Mother Channel mungkin ini yang perlu diimprovisasi gitu kan. Mungkin minim editing. Jadi misalnya gini, kita kan diskusi sekarang gini ya, atau nggak usah sih yang lebih sederhana aja deh. Misalnya kita bikin video ini, anggaplah kita bikin video monolog. Jadi kayak kita ngomong sendiri di depan kamera ini kita ini gitu kan. Nah, kenapa orang yang seperti itu aja padahal cuma di dalam ruangan, background cuma dinding doang gitu kan, subscriber bisa 300.000 gitu kan. Karena pertama storytellingnya bagus, apa dia ngomongnya bagus gitu kan. Terus yang kedua editingnya bagus. Nah jadi ada kalanya kita pas waktu ngomong tuh ada agak bingung gitu kan, ada gagonya gitu kan. Nah sama mereka di-cut. Nah itu udah termasuk editing. Terus ada lagi editing itu misalnya walaupun kita dapatnya satu view gini, tapi nanti di editing video itu kan bisa kita bikin jadi dekat, habis itu jauh, dekat jauh. Editingnya gitu aja, dekat jauh, atau misalnya ini misalnya kayak gini. Nah mungkin agak didekatin jadi fokusnya nampak muka aku aja gitu kan. Nah nanti dijauhin lagi normal. Nah itu salah satu editing versi dekat jauh gitu kan. Nah, ada juga editing tuh misalnya kayak ngasih transisi perubahan. Jadi misalnya ini kita lagi ngomong dari ruangan, tadi sebelumnya kita ngomong dari luar rumah gitu kan. Nah transisi antara dari luar rumah sama ke dalam kan kita nggak perlu nunjukin persiapannya apa segala macam, langsung aja itu bikin dua video itu disatuin, tapi nanti di tengah-tengah itu dikasih transisi kayak api-api mungkin ya, api-api atau kayak sinar laser gitu, atau agak apa namanya cahaya putih gitu. Iya, pemisah antara video satu dan kedua. Iya, pasti tahu. Iya kan. Nah itu editing. Jadi mungkin Mother Channel editingnya kayak masih minim nih. Iya betul sekali. Jujur. Iya jujur. Editing sama tadi editing sama suara, maksudnya topik apa ya penyampaiannya. Yang ketiga tadi kupikir tadi yang ketiga dulu. Itu story apa?
jenis vlognya. Itu masih berantakan tuh. Nah ini yang ketiga adalah kita bikin video yang disukai fans. Itu lagi sih kalau bicara kesukaan ya jujur itu yang banyak suka itu memang di video vlog Noreh kita ya, atau di kebun ya. Tapi ini berjalan sampai ke sini, kita kan setelah nikah kita tinggal di rumah ya, makanya kita bingung nih mau bikin konten apa lagi. Tapi gini, mungkin Masa Channel bisa ngembangin lagi ke kesukaan yang lainnya. Maksudnya fans itu kan banyak, ada sekian miliar orang yang aktif di YouTube, kan. Nah, mungkin Masa Channel bisa cari yang lain selain Noreh. Maksudnya mungkin yang apa ya, yang disukai fans itu mungkin gini. Kalau Noreh mungkin ada fansnya gitu kan, tapi kan dikit. Mungkin bisa list dulu 10 jenis kesukaan orang gitu. Misalnya salah satunya kayak kita diskusi bahas topik gitu, itu kan kesukaan fans juga gitu kan. Nah itu mungkin bisa dimasuk dalam daftar satu daftar list gitu. Kesukaan yang lain misalnya sukanya kalau kita mungkin bagi-bagi apa gitu kan. Nah, orang kan juga suka. Atau yang ketiga mungkin sosial eksperimen, ngeprank misalnya gitu kan. Nah mungkin pranknya bisa disesuaikan lagi prank apa gitu kan. Jadi gitu. Kayaknya waktu itu kita pernah ngomong kan, memang Masa Channel kan udah bilang waktu itu yang Noreh gitu kan. Tapi itu kan udah berapa bulan setahun yang lalu ya kan. Nah kadang One Piece aja pun bisa berubah. Aku juga kayak main ke short gitu kan. Wah short ternyata ini short itu lebih singkat, padat, jelas gitu kan. Orang juga enak nontonnya 1 menit gitu kan. Wah view-nya lebih gede gitu, dapetin 400.000 views tuh gampang banget gitu. Apalagi dimasukin ke TikTok, belum satu hari malah ada yang udah langsung 1 juta views. Mantap itu ya, kalau banyak gitu. Tapi kalau Mas Channel belum bisa guys. Tapi doain aja ya guys, semoga Mas Channel nanti kedepannya bisa terus berkembang gitu. Ya mungkin lebih ke ini lagi, maksudnya dulu aku pernah punya mentor ya. Tapi mentornya bukan mentor itu sih, lebih spesifiknya tuh kayak mentor kesuksesan gitu, yang ngarahin kita gimana sih cara jadi pribadi yang memang pribadi yang super gitu. Bukan Maria Teguh ya, bukan seleb super ya. Tapi ini memang benar-benar kayak habit kita yang jelek-jelek itu dibasminya gitu. Habit kita apa sih, misalnya udah tiduran rebahan, atau habit misalnya cowok nih mikirin cewek mulu gitu. Diajarin tuh 3 penyebab cowok jadi kere gitu kan. Pertama cewek, yang kedua apa kemarin ya, minum memabukkan gitu kan, dan hal-hal yang apalah, tak mabuk atau pokoknya sesuatu yang memabukkan gitu, narkoba segala macam gitu kan. Yang ketiga lupa kemarin apa ya kemarin ya, mungkin pelit ya kalau nggak salah aku ya. Jadi kita udah punya banyak tapi kita kayak cenderung pelit, itu juga bisa penyebab jadi kere gitu. Nah jadi mentorku ini itu ngejelasin itu gitu kan. Maksudnya dia salah satu hal yang paling ku ingat ya, kita ini seharusnya sudah kaya. Kita ini harusnya lahir itu sudah kaya, sudah bahagia gitu kan. Karena kita diberikan hidup untuk kita nikmati. Tapi kenapa kenyataannya terbalik? Karena pikiran kita terpenjara. Semua masa kita bermula dari pikiran kan gitu. Jadi pikiran kita terpenjara. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita buka pikiran kita sebebas-bebasnya, keluar dari penjara pikiran. Nanti kita bisa lihat tuh bahwasanya hidup itu indah. Hidup itu indah, dan kalau misalnya pikir kita terpenjara, kita pengen tidur doang. Ini kalau kita pikir udah bebas, kita malah jadi nggak mau tidur kan, karena hidup itu lebih indah daripada tidur gitu. Gitu sih, itu motivasi ini. Semenjak itu udah betul-betul aku pakai. Itu manfaat banget karena kita konten kreator itu kita digas terus otak kita. Jadi jangan nggak sepele ya guys sama konten kreator, jangan dianggap cuman gini-gini doang gitu ya. Jangan karena betul-betul nguras tenaga pikiran, apalagi kalau kita kayak abang ini kan dia betul-betul teori yang dipakai ya guys. Nah kalau saya mungkin vlog, mungkin bagi teman-teman yang biasa saja ya, itu juga di rumah nanti ada yang editingnya gitu ya.
Jadi seperti itu. Jangan kayak Suneo lah ngebacot. Iya. Bikin video gitu doang, gua juga bisa. Itu ya. Bacot lo nih. Betul. Bacot lo mau ada channel. Jadi intinya kalau misalnya kita udah terjun di dunia YouTube itu kita harus siap dengan komen-komen dari netizen gitu. Yes, Yes. true. Itu dia. Jadi saran apa nih untuk Mazi Channel dari abang? Kalau kita kan nggak mungkin saran ke Mani Op ya, Okay, karena udah mantep banget. Tapi kalau untuk saran ke Mazi Channel kayaknya perlu. Kalau jujur ya, aku pribadi ya sebagai nggak penonton apa-apa, viewer kita gitu ya. buka-bukaan aja di sini ya. Mungkin aku pengen banget gitu kan lihat Muazzaz Channel tuh kayak memang dia ngembangin idenya lebih luas lagi gitu loh. Jadi sebenarnya gini, kalau Mani OP itu kan hanya sekedar One Piece. Iya, betul sekali. Muazzaz Channel ini punya potensi yang lebih besar lagi sebenarnya. Ya, mau bikin konten campur-campur asalkan asik dan memang Ini sekali. bukan figurnya selalu stay dalam arti Muazzaz Channel kan ini nih Risa nih Iya. sekarang sama suami gitu kan, Iya. selalu tampil di video gitu. Nah, sebenarnya video yang tampil muka itu sebenarnya punya keuntungan yang lebih plus sih daripada yang tidak tampil muka sebenarnya. Gitu. Orang kenal, walaupun resiko juga lebih besar. Iya, betul sekali. Nah, jadi kita bukan tidak mungkin kalau kita emang misalnya punya kualitas yang bermacam-macam, kerjasama tuh bakal datang dengan sendirinya. Kita fokus di YouTube, tapi bisnis yang lain tuh bakal datang dengan sendirinya. Ya, entah itu endorse atau selain endorse tuh misalnya kayak ada orang ngajakin kerjasama buka detail apa gitu kan, karena mungkin dipandangnya Risa dengan Muazzaz Channel nih bagus nih dalam hal marketing nih gitu. Nah itu potensi bisnis itu lebih besar sebenarnya. Nah tapi syarat pertamanya memang diluasin dulu. Aku nggak tahu gimana tapi mungkin dari pribadi youtubernya sendiri ya bisa ya. Mungkin dilebarin lagi jangkauannya gitu. Tidak hanya misalnya kalau vlog pribadi mungkin ya karena kan kuliah ini kayaknya kesenangan Risa aja gitu. Kesenangan Risa gitu kan, ya udah nanti ya untung-untungan lah, orang lain juga suka. Masalahnya YouTube nggak bisa kayak gitu. Ya, karena gini ya guys, jujur kalau ketika saya bikin konten itu, ketika saya mau gini, ya memang harus terjun gitu. Dan biasanya apa yang kita lakukan itu mendadak atau dadakan itu lebih jadi videonya daripada yang kita udah apa ya diin dulu, ditulis dulu, itu malah bingung. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah makanya kita butuh saran dari abang. Mau ini nggak suatu quote nggak? Ini quote pegangan hidup aku ya. Nggak apa-apa. Oke, tapi kita sharing. Tapi nih bagus nih. Iya nggak apa-apa. YouTuber nih masih bingungnya. Tahu nggak kerjaan yang paling sulit itu adalah apa? Pekerjaan yang paling sulit itu apa? Kalau tebak-tebakan ini susah guys. Apa ya? Berpikir Yes. Pekerjaan paling sulit di dunia itu adalah berpikir. Oleh karena itu hanya sedikit orang yang melakukannya. Jadi ketika misalnya kita tadi kan Risa bilang dadakan gitu kan misalnya kan. Itu yang muncul dadakan tuh tahu nggak apa? Ide, inspirasi gitu kan. Nah, terkadang kita apa ya? Ide itu kan masih konsep ya. Konsep itu kayak berantakan, masih mentah gitu. Nah, terkadang untuk supaya dia bagus itu butuh waktu atau kita harus stay mikirin, kita harus strategi kan. Nah, kalau dia masih dalam bentuk konsep gitu kan, sekarang kita catat aja dulu. Jadi maksudnya bukan berarti begitu pikir ide langsung kita bikin gitu kan. No, karena kan video kan kita ada durasi nih. Jadi kita sebisa mungkin tuh kita strategikan dulu, mantapkan dulu idenya karena itu masih mentah. Nah, kita catat aja dulu. Nanti pas kita catat, nanti kalau kita udah punya waktu agak kosong gitu kan, kita lihat oh ya ini ide, kita pikirin gitu. Nah, mungkin ya kan dari Risa ada hal-hal yang kayaknya ini mikirnya terlalu berat. Tapi percayalah, kalau Risa semakin berpikir ya, rewardnya juga akan semakin besar. Percaya tuh. Oke. Besok kita akan capai di next video. Semoga bisa seperti itu. Amin. Ya. Jadi intinya itulah tadi ya guys tentang Muazzaz Channel, Mani OP ya. Jadi memang betul-betul masih jauh perbandingan antara Muazzaz Channel dengan Mani OP. Tapi
gimana pun nanti kita akan berusaha sekeras mungkin atau sebisa mungkin supaya kita bisa terus berkembang ya. Jadi intinya ini kita juga butuh dari teman-teman semua terus support Mother Channel ya. Jangan sampai menghilang gitu. Jadi saya akan terus membuat video untuk terus menghibur teman-teman semua. Ya jadi sepertinya untuk tanya-tanya kita akhiri di sini deh Bang ya. Oke ya. Jadi ini sudah mantap banget ya. Oke Bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke guys, terima kasih sudah mengikutin. Jangan lupa di subscribe, komen, dan di share jika bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.